damaikanlah seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perselisihan sesama anak bangsa. Oke. Masih setia bersama kami, kembali lagi di Ada-Ada Aja. Ya, kalau kata 41 kan tadi 1 atau 2, yang pasti 3 menjadi persatuan Indonesia. Dan sekarang ini kita akan mau mendengarkan langsung laporan dari Gati Kamka ya. Suasana di gedung KPU sekarang ini, kira-kira apa saja perkembangannya. Ya. Halo Gati Kamka. Halo Ruben. Ya, gimana bisa melaporkan bagaimana suasana di KPU saat ini? Iya, baik Ruben, saya ingin informasikan kepada Anda jalannya hasil rekapitulasi ya yang dilaksanakan oleh KPU dari gedung KPU Jakarta Pusat. Di mana tadi hasil rekapitulasi telah diselesaikan pada pukul 14.30 untuk Provinsi DKI Jakarta, di mana KPU telah melaksanakan 30 provinsi dan hasil rekapitulasi dengan hasil pasangan Jokowi JK di 53.442.693 suara, sedangkan Prabowo Hatta 48.385.80 suara. Usai penghitungan suara untuk Provinsi DKI Jakarta, adanya walkout dari tim saksi dan juga advokasi pihak Prabowo Hatta, di mana pada saat itu dibacakan juga pernyataan sikap dari Prabowo Hatta atas proses rekapitulasi dan pelaksanaan Pilpres yang adanya ketidakadilan di situ, sehingga dari tim advokasi membaca pernyataan yang dibacakan ada di poin-poin, yaitu menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya pada proses pelaksanaan rekapitulasi dan proses pemilu, sehingga mengurangi nilai pelaksanaan demokrasi dan bertentangan dengan undang-undang. Dan juga dinyatakan pada pernyataan sikap yang dibacakan oleh salah satu tim saksi dari Prabowo Hatta, aturan main dilanggar oleh KPU. KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi dan terjadi kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Sehingga pada usai pembacaan rekapitulasi DKI Jakarta, tim dari Prabowo Hatta, saksi dan advokasi menyatakan menolak dan menarik diri dari proses pelaksanaan proses pemilu 2014. Tetapi tetap dari pihak Prabowo Hatta akan tetap mengawal mandat dari rakyat untuk melanjutkan ke proses hukum terhadap pelaksanaan proses pemilu ini, Ruben, seperti itu. Dan saat ini, walaupun adanya tindakan walkout dari pihak Prabowo Hatta, yaitu tim dari advokasi dan saksinya, tetap proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketetapan KPU, yaitu sekarang tengah dilakukan rekapitulasi untuk wilayah Jawa Timur. Tadi pun ada Nafis Gumai, Komisioner KPU, menyatakan sikap kecewa terhadap tindakan dari pihak saksi dan advokasi, tetapi tidak mengurangi proses yang berjalan, akan terus dilanjutkan. Ya. Begitu, Ruben. Ya, Gati, bagaimana untuk perjanjian yang jam pukul 4 ini akan adanya pengumuman? Apa akan sesuai dengan jadwal atau mungkin akan meleset? Iya, betul. Memang rencananya pengumuman hasil dari rekapitulasi dan penetapan Pilpres 2014 akan dilaksanakan pada pukul 16. Tetapi melihat saat ini masih berjalan proses dari rekapitulasi Jawa Timur dan masih juga untuk wilayah Sumatera Utara dan untuk wilayah luar negeri pun masih akan dilaksanakan, sehingga Komisioner KPU pun ada Nafis Gumai tadi menyatakan kita melihat berjalannya dari proses rekapitulasi ini, tetapi tetap akan diusahakan pada pukul 16. Begitu, Ruben. Oke, apakah suasana di depan KPU sana ada demonstrasi atau berjalan dengan lancar? Sejauh ini masih kondusif suasana di luar gedung KPU, tapi aman tetap ya, penjagaan, penjagaan dari pihak kepolisian tetap diperketat untuk berjaga-jaga. Kelancaran dari proses ini tetap berjalan. Oke, baiklah. Terima kasih Gati Kamka. Ya, selamat bertugas. Kita tunggu laporan berikutnya nanti ya. Baik, Ruben. Oke, terima kasih, salam buat semua ya. Oke, baik, dan sekarang ini semua teman-teman dari Global TV terus memantau di sana, dan yang pasti untuk teman-teman juga terima kasih. Dan yang pasti gini, dari Ruben, pagi mereka sudah di sana. Sedikit aja. Ya. Rakyat kita tuh udah dewasa. Artinya nggak perlu lah kita terprovokasi untuk berantem, nggak perlu. Toh bisa siapapun yang menang sama-sama orang Indonesia juga. Ini kan sebenarnya penghitungan aja ya Bang ya. Nggak sampai berantem sampai babak belur. Jangan ya. Jangan, insya Allah. Jangan. Oke, nah
kalau ngomongin tentang demonstrasi dan yang lainnya gitu ya. Kalau Bunda sendiri nih mungkin bisa ngomong nih, atau Mas Oji sendiri bisa ngomong untuk tidak melakukan demonstrasi atau hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Kerusuhan-kerusuhan kan bahkan rumornya akan ada kerusuhan di Indonesia. Iyalah. Soalnya Iya, kan kalau misalnya kerusuhan, demo Kita apa juga nanti rugi. kita juga yang Ke rugi. satu kita sendiri. rugi, kedua mungkin saudaranya dia yang mungkin kerja di mana kan jadi hambatan. Kita udahlah pengalaman 98 cukup lah itu kubur. Iya. Artinya jangan sampai bangkit Jangan lagi terulang hanya lagi. karena perbedaan. Kesian yang lain. Silakan ada beberapa pertanyaan dari kami untuk mengenal capres jagoannya masing-masing. Ya. Tulis nama. Siapa nama capres yang kalian jagokan? Nama lengkap. Nama lengkap Full name. Sebutkan tempat dan langsung dibuka. Joko Widodo, Prabowo, Subianto. Sebutkan tempat dan tanggal lahir capres yang kalian jagokan. Nah, Oh. 17. 1961 lahirnya ya? Ya. Oke. Jangan nyontoh. Ya kurang lebih deh. Kurang lebih ya, 1951 ya. Oke. 17. Apa makanan favorit capres masing-masing? Nasi. Cireng. Mie rebus. Soto. Soto. Cireng. Soto. Ya, dia suka soto. Bunda suka bener? Iya. Bener ya? Nasi Bunda, goreng. Ya oke. Nasi goreng. Di mana alamat lengkap rumah capres? Masing-masing. Tulis Daerah yang lengkap. atau enggak daerah mana aja lah. Kalau perlu nama Bapak RT, Ibu Bapak nyantek aja RW-nya. sih. Solo. DKI. Oke. Bukan. Bono, Bogor ya? Bogor. Iya. Iya. Kan di Polonia, di Bogor juga ada. Oh iya. Iya. Oke. Berikutnya, apa jabatan terakhir capres masing-masing? Dia Apa mah ya? gampang loh. Gubernur. Kopassus. Udah lama tuh udah pensiun. Ya kan akhir jabatan kan? Iya. Ya, betul dong. Kosrat. Hah? Lo ngapain bela-belain? Lo kan netral. Oh iya, netral. Kue gue mana? Kue gue. Oh, Sini iya. tadi. Berarti secara nggak langsung pada nggak tahu HKTI. dong. Iya. HKTI Bapak Prabowo terakhir. Oke. Siapa sekarang ketua KTI-nya? Tahu nggak? Ngapain mesti ngurusin itu? Oke, perdebatan sudah dimulai. Sudah dimulai. Sekarang ketua KTI adalah Osman Sabta. Satu lagi. Ya. Berapa? mentang-mentang suka dikasih jok mas Sekarang satu lagi dengerin pertanyaannya. Ya. Nomor berapa celana yang dipakai? Sama Nah. calon presiden kita. 37. Gede. 7 loh. Nggak mungkin, kurus kayak gitu 37. Iya, 37 Gua bisa. aja 32. Tinggal diginiin Nggak tuh. mungkin. 32. Nggak mungkin. Mungkin 34 lah kali. Bisa digini 32. Oke, 34. Coba tanya Pampam berapa tuh pinggangnya? Hey, Pampam nggak ada gede pinggang. banget. Mana sih produser kita? Oh, produser kok sombong Pertanyaan banget. berikutnya, sebutkan 3 prestasi capres masing-masing. Prestasi. 3 prestasi pres Apa tekan. yang pernah didapatkan? Si melihat. Lomba badminton se-RW misalnya. Pres. Dilihat, ditekan, prestasi. Prestasi banyak banget, salah satunya dia menjadi gubernur ternama di luar negeri. 5 besar Ya, ya. 5 besar. Oh, Pak Prabowo tuh banyak banget prestasinya. Apa? Beliau pernah mengajar tentara di Yordania. Tulis, jangan ngomong, tulis. Iya, banyak banget soalnya. Jadi mending dijelasin aja Iya, satu-satu. terus? Nah, menjadi ketua Asosiasi Pedagang Pasar. Dan banyak lagi. Ya, Nah, yang sebenarnya pertanyaan ini hanya iseng ya.
Dan yang pasti jawaban benar atau salahnya hanya capres lah yang tahu jawaban. Betul. Kami tidak tahu benar atau Capek-capekin salahnya. aja. Hanya mereka Oke? yang tahu. Mungkin besok kita akan mengundang mereka datang ke sini. Amin. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di ada aja. Ya, kita masih bersama tamu-tamu cantik kita, Bunda Dorce dan si tampan Uda Oji. Masih membicarakan masalah pesta demokrasi di Indonesia, cuma ada di ada aja. Bunda dan Anti. Kita yang mau Tidur, Kok aja kali ya tidur. Kita nggak tidur. Inilah buktinya walaupun kita Berbeda, tapi tetap bersatu. Oke. Kita berantem. Sebelum kita berpisah nih harapan buat presiden terpilih. Abang deh. Ya, bagi saya walaupun siapapun yang jadi presidennya tetap menomorsatukan kesejahteraan rakyat. Nah, itu. Terus lagi Kalau aku sih karena aku memang setiap omonganku adalah lagu, jadi aku pengen lagu aja. Damaikanlah seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perselisihan sesama anak bangsa. Oke, juga besar harapan kita ya, ini doa kami juga yang pasti Ya. siapapun yang terpilih presidennya itu adalah yang terbaik buat bangsa Indonesia. Pasti. Dan kita harus dukung, tidak ada provokasi Ya. dan tidak ada provokator-provokator menghormati. yang saling memacu emosi orang lain. Dan mudah-mudahan justru adanya pemilihan presiden ini di bulan puasa menjadi hari yang baik, bulan baik, dan buat bangsa Indonesia lebih baik lagi. Iya. Amin. Terima kasih juga buat semuanya dan sekarang ini persembahan terakhir buat kita semua. Kita nyanyi lagu gebiar-gebiar ya. Pasti. Oke, dan kita pamit mundur, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Ketemu Habis lagi ini besok. catatan hati Ayu. Abis ini ada catatan Habis hati ini Ayu ya. catatan hati Ayu. Sampai ketemu lagi di Catatan hati Ayu. ada Aja. aja.